Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ngopi bareng IKADI ngaji online pagi. Hari ini Kamis 17 Maret 2022, edisi yang ke-29. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir secara virtual untuk mengikuti kajian ngopi bareng IKADI dengan tema serba-serbi hisab dan ru'yah, edisi spesial pra Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari IKADI DIY senantiasa mengharapkan dukungan, partisipasi, peran dari Bapak Ibu semuanya untuk membantu perkembangan dakwah media IKADI dengan melakukan donasi ke tautan melalui ikadidiy.com/donasi dakwah atau langsung transfer ke BSI nomor 7, nomor rekening 77888888583 atas nama LWI, Lembaga Wakaf IKADI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kajian kita mulai, kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan difahamkan kaitannya dengan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Dr. Eng Rinto Anugraha, dosen fisika Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas atau mendapatkan ilmu kaitannya dengan hisab dan ru'yah yang selama ini ketika Ramadan datang, Ramadan tiba, sering terjadi pembicaraan, perdebatan berkaitan dengan hisab dan ru'yah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, ada tanggapan, diskusi pada saat materi disampaikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar, kolom chat Zoom meeting ini, dan insya Allah nanti akhir acara ini kita sediakan forum tanya jawab. Insya Allah nanti acara akan selesai jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Monggo kepada Ustadz
Dr. Rinto Anugraha. Nanti kami mohonkan untuk bisa menyampaikan materi sampai jam 5 lebih 15 ya. 15 nanti kita sambung dengan tanya jawab. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Ustadz Dr. Eng Rinto Anugraha kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum ngopi IKADI. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga IKADI yang yang mengundang saya untuk berbagi ilmu, silaturahim, berbagi cerita, sedikit pengetahuan yang saya miliki yang ada kaitannya dengan masalah hisab dan ru'yat. Perkenalkan, nama saya Rinto Anugraha MPZ. Tadi sudah disampaikan, saya sehari-hari sebagai dosen fisika di UGM. Dan kebetulan topik tentang hisab dan ru'yat ini kalau mau dikaitkan dengan disiplin keilmuan di perguruan tinggi itu dekat ke bidang astronomi. Atau boleh dikatakan ilmu hisab itu katakanlah seperti ilmu astronomi Islam, astronomi posisi benda langit. Dan memang kebetulan antara bidang fisika ya, ilmu alam dengan astronomi, ilmu benda langit ini memang ada kaitan yang cukup dekat, sehingga alhamdulillah dengan background fisika yang saya pelajari itu bisa digunakan sebagai modal untuk kemudian mempelajari astronomi keislaman yang kita kenal dengan ilmu hisab. Baik, kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tadi kalau tidak salah mungkin sampai 6.15 ya. Jadi mungkin waktunya sekitar setengah jam. Kalau begitu saya mungkin sedikit izin untuk share screen ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga menyampaikan materi tentang hisab awal Ramadan dan Syawal. Oleh karena itu ini juga akan saya pakai untuk menyampaikan materi ini. Saya harapkan memang semoga bisa dijadikan sebagai pengetahuan dasar. Karena memang sebetulnya kalau kita bicara tentang hisab, ya, nanti juga ada kaitannya dengan masalah ru'yat, ini memang ilmunya secara pribadi memang agak teknis ya, karena banyak hitungan, ya, banyak hitungan matematika, butuh pemahaman tentang ilmu geometri, benda langit dan sebagainya, yang saya kira mungkin juga tidak setiap orang juga bisa dengan mudah memahami dan menguasai. Sehingga di sini saya hanya akan mencoba untuk menyampaikan secara populer. Baik, nanti walaupun di sini judul ini sudah terlihat ya slide-nya. Sudah kelihatan ya. Baik. Jadi walaupun judulnya tentang hisab awal bulan Ramadan dan Syawal, tapi nanti sesuai dengan topik nanti ada juga kaitannya dengan masalah
ru'yat ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang ilmu falak, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda langit, khususnya 3 benda langit ya, bumi, bulan, dan matahari pada orbit masing-masing dengan tujuan supaya kita bisa tahu posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya. Setelah kita tahu posisi benda langit ketiganya itu, bumi, bulan, dan matahari, kemudian dari situ bisa kita dapatkan waktu-waktu yang ada di permukaan bumi, karena kita sebagai manusia tinggal di permukaan. Nah, kata falak ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Yasin, wa kullum fi falaki yasbahun, ya. Dan setiap benda langit itu, matahari dan bulan itu, mereka di orbitnya masing-masing itu mereka beredar. Ada juga istilah yang lain yaitu ilmu hisab ya, dari kata hasaba yuhasib, dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban. Jadi tentang perhitungan ya, karena memang banyak perhitungan matematika, khususnya di sini kalau mungkin pernah ingat dulu pelajaran di SMP SMA tentang trigonometri, ada rumus sinus kosinus, nah itu memang sangat banyak digunakan dalam ilmu falak. Karena kalau bicara ilmu falak ini ilmu tentang benda langit ya. Kalau kita lihat bola langit itu kan kita bisa mengatakan itu seperti setengah bola ya. Nah, kalau kita bicara bola tentu kaitannya erat dengan ilmu trigonometri. Nah, ternyata ilmu falak ini berkaitan erat juga dengan ibadah kaum muslimin. Sekurang-kurangnya terkait dengan 3 rukun Islam ya, tentang sholat, puasa, dan haji. Dan ada 4 objek besar ya pembelajaran ilmu falak, walaupun juga tidak dibatasi hanya ini saja. Yang pertama adalah tentang masalah arah kiblat, kemudian waktu sholat, ini kaitannya dengan masalah rukun Islam sholat. Jadi syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat ya, sehingga ilmu tentang masalah arah kiblat ini juga menjadi penting bagi setiap kita yang melaksanakan sholat. Kemudian juga tentang masalah waktu sholat ya, sebagaimana juga firman Allah SWT, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi setiap waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya, sehingga memang pengetahuan tentang masalah waktu sholat ini menjadi penting. Lalu juga kaitannya dengan awal bulan ya, awal bulan Islam, ya, ini kaitannya dengan nanti masalah puasa, kemudian juga nanti sholat Idul Fitri, kemudian juga sholat Idul Adha. Lalu juga tentang masalah gerhana ya, gerhana matahari maupun bulan ya, khusufus syam dan khusuful qamar, ini juga kaitannya dengan masalah sholat juga. Nanti yang awal bulan juga ada kaitannya dengan masalah haji ya, kapan kita akan menentukan tanggal 1 Dzulhijjah ya, sehingga dari penentuan tanggal 1 Dzulhijjah maka kita nanti bisa menentukan kapan tanggal 9 untuk wukuf dan kapan tanggal 10 untuk sholat Idul Adha. Baik, kemudian kalau dikhususkan sekarang pada masalah awal bulan Islam, berarti ini bicara dengan kaitannya dengan masalah kalender. Dan kalender ini secara umum terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, karena tadi ya kita bicara tentang posisi benda langit, yaitu matahari dan bulan, maka kalender itu secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang berbasis pada pergerakan matahari, seperti kalender Masehi yang kita gunakan sekarang ini ya, bulan Januari, Februari, sampai Desember. Kemudian kalender yang berbasis pada pergerakan bulan, atau periodisitas keteraturan pergerakan bulan, yaitu atau lunar kalender seperti kalender Islam. Dan yang ketiga adalah yang menggabungkan antara pergerakan bulan dan matahari seperti kalender orang Yahudi, kalender Cina, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang kalender Islam ini, memang sebetulnya tidak murni hanya berdasarkan pergerakan bulan saja, karena juga memperhatikan pergerakan matahari ya. Seperti misalkan kalau orang mau melakukan ru'yah, maka kemudian harus tahu dulu kapan matahari terbenam. Jadi kalau orang harus tahu kapan matahari terbenam saat maghrib, berarti ini juga berdasarkan pergerakan matahari. Tetapi kalau di sini dikatakan bahwa kalender Islam itu berbasis pergerakan bulan, itu karena memang durasi yang dipakai itu sesuai dengan durasi rata-rata dari pergerakan bulan, yaitu ketika matahari, bulan, bumi itu berada pada satu garis lurus dan kemudian nanti garis lurus lagi, yang rata-ratanya adalah sekitar 29,5
hari. Nah, dari 29,5 hari kemudian sehingga kemudian dari situ tanggal satu bulan dalam bulan Islam itu adalah kalau tidak 29 atau 30. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada kita bahwa matahari dan bulan itu bisa dihitung dengan akurasi yang sangat tinggi ya. Sebagaimana surat Ar-Rahman ayat yang kelima, Asy-syamsu wal qamaru bi husban, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini, algoritma yang paling akurat untuk menentukan posisi benda langit ada yang dari Prancis ya untuk matahari dan bulan ya, PSOP, ELP, ada juga yang dari Amerika, dari NASA. Kemudian juga dari kalau dari warisan para ulama ahli falak pun juga mereka juga banyak menulis kitab-kitab klasik ya tentang ilmu falak ya, tentang posisi benda langit, kalender kapan gerhana dan sebagainya ya, yang memang itu semua juga merupakan khazanah keilmuan ya. Ada yang memang akurasinya itu levelnya agak rendah ya, artinya di bawah dari akurasi yang tinggi. Ada yang juga akurasi yang sudah sangat baik, yang hampir mendekati algoritma yang ada yang saya sampaikan di sini. Nah, di sini saya sampaikan sebuah hadis Wahul Bukhari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'atan wa usyrin wa marratan salatin. Jadi beliau bersabda bahwa kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung. Nah, satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali 29 dan sekali 30 hari. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa memang satu bulan itu kalau nggak 29 atau 30. Nah, mengapa 29 atau 30? Tadi seperti yang saya sampaikan, karena pergerakan bulan yang dipakai di sini adalah yang disebut sebagai satu bulan sinodik, yaitu ketika matahari, bulan, bumi lurus, kemudian setelah itu ya saat lurus, misalkan kita hitung waktu sama dengan 0, kemudian bulan kan bergerak mengitari bumi, bumi juga bergerak mengitari matahari, lalu nanti ada suatu saat lagi ketika mereka kembali lurus lagi. Nah, lurus dari yang pertama dengan lurus dengan yang kedua, itu rata-ratanya adalah sekitar 29,5 hari, lebih beberapa menit ya. 29 hari, 12 jam lebih sekitar 44 menit, sehingga kita ambil rata-rata saja ya, kalau enggak nanti ketika diturunkan dalam bentuk kalender, dalam bentuk tanggal ya, karena yang namanya tanggal itu selalu bulat, sehingga kalau tidak 29 atau 30. Nah, seperti di sini bahwa kalender Islam itu berdasarkan pada pergerakan bulan yang disebut sebagai satu bulan sinodik ya. Rata-ratanya adalah sekitar 29,5 sekian hari, sehingga rata-rata bulan Islam itu tadi 29 atau 30 ya, sehingga tidak mungkin 28 atau 31. Nah, dan dulu penetapan sebetulnya kalau bicara tentang kalender itu berarti ada tahun dan juga ada bulan. Sebetulnya tentu sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi atau sebelumnya pun juga sudah ada yang namanya bulan-bulan Islam ya, bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan menentukan tahun satunya. Nah, tahun satunya itu dulu ada beberapa opsi ketika dulu Khalifah Umar ingin menetapkan. Ada yang mengusulkan mungkin berdasarkan Maulid Nabi atau kisah Nabi atau hijrah Nabi atau mungkin momen peperangan dan sebagainya. Lalu kemudian yang dipilih oleh beliau adalah berdasarkan tahun ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga setelah itu kalender Islam itu juga sering disebut sebagai kalender Hijriah. Nah, ini kalau sedikit bicara tentang kalender yang versi yang sederhana, yaitu kalender urfi, maka sebetulnya polanya seperti ini ya, bahwa Muharram itu 30, Safar 29, 30, 29 dan seterusnya. Ini pola selang-seling, dan nanti di bulan Dzulhijjah itu kalau tidak 29 atau 30. Pada saat Dzulhijjah 30 ini disebut tahun kabisat. Tapi ini pola yang sederhana saja untuk
pola belajar pada tahap awal untuk melakukan konversi antara kalender Masehi ya, Januari, Februari sampai Desember dengan kalender Islam. Dan di sini pada kalender Islam yang versi sederhana ini itu ada siklus 30 tahun, kemudian ada dalam siklus 30 tahun ada 11 tahun kabisat dengan sisa tahun seperti ini. Sehingga misalkan kalau sekarang tahun 1443 dibagi 30 sisanya 48, lalu 48 sisanya 3, maka 3 tidak termasuk di sini sehingga 1443 termasuk tahun biasa. Tapi kalender seperti ini itu tidak berdasarkan posisi bulan dan matahari yang sesungguhnya, sehingga bisa saja sama dengan kalender Islam yang berdasarkan posisi bulan dan matahari yang sesungguhnya, bisa juga mungkin lebih awal sehari atau terlambat sehari. Nah, ini ilustrasi contohnya kalau saya buat Excel, kemudian kalau berdasarkan kalender Urfi tadi, maka di sini tanggal 1 Ramadan 1443 bersesuaian dengan tanggal 3 ya, hari Ahad, bukan hari Sabtu. Atau sebaliknya kalau tanggal 3 April 2022 ini bersesuaian dengan tanggal 1 Ramadan. Ini sekali lagi saya katakan tadi bahwa proses perhitungan ini memang sederhana, bisa sama dan juga mungkin bisa berselisih sehari dengan kalender dengan memperhitungkan posisi bulan dan matahari yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kalender Islam hakiki, di sini memang ada secara umum ada dua metode penentuan awal bulan, ya, yaitu dengan hisab dan dengan ru'yah. Hisab artinya perhitungan, ru'yah artinya pengamatan. Dan kalau mau kita ambil kalau kita ambil generalisasi, maka sebetulnya hisab ini termasuk dari aktivitas yang disebut sebagai teori dan komputasi. Sedangkan kalau ru'yah ini termasuk pada aktivitas observasi dan eksperimen. Dan kita tahu bahwa dalam dunia ilmiah itu memang antara komputasi dan teori dan komputasi dengan proses perhitungan serta observasi dan eksperimen ini memang dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling terkait satu sama lain ya. Teori nanti akan menghasilkan prediksi-prediksi tertentu yang nanti akan dibuktikan dengan observasi dan eksperimen. Lalu observasi dan eksperimen itu nanti akan mengkonfirmasi apakah teorinya itu teori yang kuat atau teori yang lemah dan seterusnya. Nah, di sini kalau sekarang kembali ke masalah hisab ya. Kalau kita bicara tentang kriteria hisab, ini ada banyak sebetulnya, tidak cuma 3 yang saya sebutkan di sini. Tapi secara umum yang kita ketahui ada yang namanya kriteria wujudul hilal dari Ormas Muhammadiyah. Kemudian ada kriteria MABIMS, singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian ada juga kriteria Imkan Ru'yat, yang ini digunakan oleh beberapa ormas seperti Persatuan Islam, NU, Nahdlatul Ulama, kemudian juga ada lembaga 8 dan sebagainya. Sebetulnya masih banyak lagi kriterianya, tapi secara garis besar kira-kira 3 ini yang memang cukup dominan. Dan kemudian kalau bicara tentang masalah ru'yah di sini, ini juga banyak sekali ceritanya begitu. Tapi kalau secara garis besar fenomenanya ada yang berdasarkan ru'yah lokal saja ya, per daerah tertentu, kemudian juga ru'yah regional atau nasional ya, satu negara seperti misalkan di Indonesia, atau bahkan regional berarti misalkan negara di ASEAN ya, seperti ini Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kemudian juga ada lagi konsep ru'yah global, artinya secara seluruh dunia mungkin saja nanti ada orang atau kelompok masyarakat ya, atau kelompok umat yang misalkan kalau dia menggunakan konsep ru'yah global berarti dimanapun suatu tempat itu berhasil mengamati ru'yah, maka itu kemudian dipakai untuk seluruh dunia. Kemudian juga ada konsep juga ru'yah yang mengikuti apapun keputusan dari negara Arab Saudi. Dan kemudian kalau bicara tentang secara teknis, itu ada ru'yah yang memang hanya berdasarkan murni pengakuan ya. Artinya misalkan kalau ada orang yang mengaku ru'yah, mengaku melihat, lalu kemudian dia
berani disumpah di depan hakim, lalu kemudian pengakuan itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan untuk kemudian menetapkan awal bulan. Ada juga yang ru'yah yang terverifikasi, artinya kemudian ru'yah ini bisa dibuktikan melalui bukti otentik seperti foto atau video. Baik. Nah, kalau bicara kriteria hisab ya, di sini tadi contohnya kriteria hisab wujudul hilal, diantaranya adalah kriteria konjungsi sebelum sunset. Konjungsi ini tadi adalah ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu garis lurus, begitu, kalau kita lihat dari atas. Kemudian ini terjadi sebelum matahari terbenam. Lalu kemudian di sini kriteria berikutnya adalah bulan terbenam setelah matahari terbenam, dan tinggi bulan itu 0 derajat atau positif ya pada saat sunset. Lalu yang mabims ini hampir sama, bedanya adalah 2 derajat ya. Jadi kalau ada pernah istilah dengar 2 derajat itu berasal dari kesepakatan dari para menteri agama negara-negara di Asia Tenggara ya. Yang ini angkanya minimal 2 derajat, sehingga kalau nanti di bawah 2 derajat maka itu belum dianggap masuk bulan Islam. Dan ini yang saya ketahui sekarang sudah naik angkanya menjadi 3 derajat. Lalu kemudian ada lagi imkanur ru'yat, ini secara umum juga sama, yang membedakan itu adalah sudutnya ya. Jadi kalau imkanur ru'yat ini ada yang sudutnya bisa sampai 4 derajat, atau mungkin 6, atau mungkin juga 7 derajat dan sebagainya. Jadi yang membedakan itu ada di sudut ketinggian bulan pada saat matahari terbenam. Ada yang asal positif saja, artinya kalau setengah derajat atau 1 derajat itu sudah dianggap masuk ya. Ada juga yang memang harus 2 derajat atau 3 atau sudut yang lebih tinggi lagi. Dan dengan kriteria sudut yang berbeda ini makanya nanti bisa menghasilkan awal bulan yang sama, bisa juga menghasilkan awal bulan yang berbeda. Nah, di sini saya berikan ilustrasi di mana yang namanya perhitungan nanti mesti selalu dilakukan pada tanggal 29 ya bulan Islam, sehingga bulan Islam yang sebelumnya. Artinya kalau nanti kita bicara tentang awal Ramadan bulan yang ke-9, berarti itu perhitungan dilakukan pada tanggal 29 bulan ke-8 ya, bulan Sya'ban. Nah, contohnya misalkan pada suatu kasus ya, ada bulan Sya'ban atau mungkin juga bulan yang lain, di suatu lokasi itu ketinggian bulan pada saat sunset misalkan 8 derajat, cukup tinggi ya, 8 derajat. Maka semua kriteria ini sepakat bahwa semua syarat awal bulan itu sudah dipenuhi. Jadi, saya ambil yang gampang saja, misalkan angkanya 8. Jadi menurut wujudul hilal yang syaratnya tadi 0, atau mabims yang hanya 2 atau 3 derajat, atau imkanur ru'yat yang mungkin katakanlah 4 atau 6 derajat, itu maka 8 derajat ini semuanya sepakat sudah masuk. Lalu contoh yang kedua, seandainya ketinggian bulan itu justru negatif ya, minus 3 derajat, karena pada saat sunset bulannya sudah keburu terbenam ya, sehingga ketinggiannya minus. Maka ini juga semua kriteria akan sepakat bahwa min 3 itu belum masuk ya, sehingga besoknya itu masih tanggal 30. Nah, maka kemudian di sini contoh yang ketiga, yang sudut yang ada di antara angka yang berbeda itu, misalkan kalau ketinggiannya adalah 2,5 derajat, maka di sini kalau tadi pakai WH itu sudah memenuhi, karena kalau WH itu pokoknya asal positif ya, berapapun sudutnya. Lalu kalau yang mabims itu juga tadi 2 derajat, sehingga kalau 2,5 sudah di atasnya, berarti sudah memenuhi ya, maka besoknya tanggal 1. Tapi yang kriteria imkanur ru'yat ini belum, besok masih tanggal 30. Atau juga contoh yang keempat, misalkan kalau ketinggian bulan 1 derajat, maka menurut WH sudah memenuhi, menurut mabims dan imkanur ru'yat ini belum. Jadi perbedaannya sebetulnya terletak pada karena menetapkan angka yang berbeda ya, ketinggian bulan yang berbeda, sehingga baru mungkin nanti muncul perbedaan kalau berdasarkan perhitungan ketinggian bulan itu berada pada angka-angka yang berbeda. Nah, di sini saya buat analogi, misalnya umpamanya ya kita buat kriteria jarak aman di tol, ini sekedar analogi saja. Kriteria A itu jarak aman itu minimal 40 meter, kriteria B itu 80 meter. Nah, maka keduanya akan sepakat ya kalau jaraknya itu 20 meter misalnya. 20 meter artinya baik menurut A atau B itu tidak aman,
atau jaraknya misalkan antara dua kendaraan itu 100 meter, maka kedua kriteria ini akan sepakat bahwa 100 meter itu aman. Tapi kalau misalkan jarak keduanya misalkan di antara kedua angka ini, misalkan 50 meter, maka ini akan muncul perbedaan. A akan mengatakan aman, tapi B mengatakan belum aman. Nah, baik, ini saya lewati saja. Sekarang langsung masuk ke awal Ramadan 1443. Jadi berdasarkan hisab dan juga ru'yah di Kamis sore ya, tanggal 3 Maret ya, itu ternyata sepakat semuanya ya, semua sepakat, baik hisab juga, ru'yat juga memang kelihatan hilalnya di hari Kamis sore ya, sehingga 1 Sya'ban itu adalah hari Jumat 4 Maret. Nah, hari Jumat ini tanggal 1 Sya'ban, maka hari Jumat juga kita tambah 4 minggu ya, 28 hari menjadi tanggal 29 Sya'ban. Jadi 29 Sya'ban ini tanggal 1 April, hari Jumat. Kemudian kita cek konjungsi ya, saat matahari, bulan, bumi itu lurus di awal Ramadan itu, untuk awal Ramadan terjadi pada ini hari Jumat ya, jam 13.24 ya, WIB. Di siang ya, sudah siang ya, kira-kira jam setengah 2 siang. Lalu kemudian kita tetapkan satu lokasi, bisa misalkan di Jogja atau di lokasi yang lain. Nah, di Jogja itu pada tanggal 1 April ini itu matahari terbenam pada pukul 17.43.14. Lalu kalau dihitung ya, ini hitungannya juga ada cerita tersendiri, tapi saya langsung ke hasil akhirnya saja, yaitu kalau menurut yang topocentrik ini memang hanya 1 derajat 45 menit busur, jadi hanya 1,75 derajat, kecil sekali, kecil ya, cukup ya, kecil tapi memang positif. Nah, kemudian moonset-nya itu 17.48, jadi ini setelah sunset. Jadi ternyata konjungsi terjadi sebelum sunset ya, karena konjungsinya sudah terjadi jam 13. Nah, di sini ini saya salah di sini. Ini sebetulnya moonset ini setelah sunset. Jadi ini menurut kriteria WH ini memang sudah memenuhi ya. Tapi kalau menurut kriteria Mabims ini memang belum, karena di sini tadi sudutnya itu adalah 1,75 derajat. Nah, sebagai ilustrasi untuk memahami 1 derajat itu seperti apa, itu kita membayangkan kalau ada orang biasa tinggi sekitar 1,7 meter, itu terletak pada jarak 100 meter dari kita ya. Nah, kita melihat ada orang ya, ketinggian normal itu pada jarak 100 meter, maka sudut antara ujung kaki dengan ujung kepala itu adalah 1 derajat. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang 1 derajat itu ya kecil ya. Bayangkan orang normal ya, itu berada pada jarak 100 meter, maka sudut antara ujung kaki dengan ujung kepala itu adalah 1 derajat. Nah, kemudian ini di hari Jumat sore itu ketinggian memang sudah positif ya, 1 derajat 45 menit busur. Baik, kemudian bagaimana kalau hari Sabtu sorenya? Nah, Sabtu sorenya itu nanti sudah bulan yang tadinya hanya kurang dari 2 derajat, lalu hari berikutnya itu sudah tambah sekitar 10 atau 11 derajat, sehingga kalau nanti dihitung ketinggiannya sudah mencapai 11 derajat ya, di atas ufuk. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagi yang menggunakan kriteria wujudul hilal seperti Ormas Muhammadiyah, maka Sya'ban 1443 ini memang hanya 29 hari. Kemudian hari Jumat 1 April itu adalah 29 Sya'ban, maka esoknya hari Sabtu tanggal 2 April ini sudah masuk 1 Ramadan ya. Karena memang posisi bulan itu pada saat sunset itu memang sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Nah, sementara kalau yang murni menggunakan kriteria Mabims dan Imkanur Ru'yat, maka nanti baru 1 Ramadan ini hari Ahad. Tadi angka 1,75 menit, 1,75 derajat itu masih di bawah kriteria Mabims dan Imkanur Ru'yat. Kalau misalkan nanti mau diru'yat, ya kalau memang nanti diru'yat ya, ini memang nanti ru'yatnya itu pada hari Jumat sore ya, hari Jumat sore tanggal 1 April. Dan ya
tanpa bermaksud mendahului, karena juga ini berdasarkan pengalaman atau ya dari yang pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Ini biasanya kalau angkanya 1,75 derajat itu memang nampaknya akan gagal terlihat. Entah kalau misalkan nanti ada orang yang mengaku melihat, lalu kemudian pengakuan itu diterima di hadapan hakim agama, kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk dipakai sebagai bahan misalkan pemerintah untuk melakukan sidang isbat. Nah, ini ya kita tidak tahu pastinya, karena nanti kan baru akan terjadi pada tanggal 1 April sore ya. Cuma kalau berdasarkan pengalaman dengan sudut seperti itu, memang kalau di ru'yah itu memang nampaknya akan gagal. Baik, kalau untuk membayangkan seperti apa. Jadi lalu bagaimana cara melihat persoalan ini? Jadi begini sebetulnya, mengapa kok kelihatan bisa berbeda? Padahal kan katanya ya sebetulnya kan sains itu bisa melihat kan sebetulnya kan eksak, ya, bisa dihitung, bisa diprediksi. Mengapa kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda? Jadi perbedaan kesimpulan ini sebetulnya muncul dari perbedaan, ya pertama perbedaan dalam memahami berbagai dalil agama ya, antara katakanlah yang secara tekstual dengan yang kontekstual ya. Bahkan kan ada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban atsalati. Berpuasalah karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal, kemudian jika mendung maka genapkan Sya'ban itu 30. Ada juga yang fa'in humma atau fa'in ghubiya 'alaikum faqdurulah. Maka kalau mendung, ya, maka kemudian kadarkanlah, perkirakanlah. Perkirakan ini ada yang memahami, ya maksudnya adalah menggenapkan Sya'ban itu sampai 30. Ada juga yang kemudian memahami bahwa lakukan dengan hisab. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari referensi klasik ya, bahwa mayoritas para ulama itu memang memahami dengan menggunakan ru'yah. Tapi memang ada beberapa pendapat ya, walaupun juga tidak banyak ya, itu yang kemudian masuk ke awal bulan itu dengan menggunakan hisab. Seperti misalkan misalkan ini juga sudah masyhur ya, misalkan seperti ada tokoh tabi'in yang bernama Mitraf bin Abdullah ya. Kemudian juga ada ulama yang lain, Abul Abbas bin Suraiz bin Qutaibah, yang mengatakan bahwa makna faqdurullah itu adalah perkirakan hilal itu dengan berdasarkan hisab. Jadi, nah tadi hisab pun juga nanti ketika berbeda sudutnya, ini juga berdasarkan perbedaan katakanlah perbedaan filosofi. Jadi yang menggunakan wujudul hilal ini karena memahami dari sekian dalil itu bahwa hilal itu yang penting adalah eksis. Jadi bicara tentang masalah eksistensi, bahwa asal pada saat sunset matahari sudah terbenam, bulan itu sudah di atas berapapun sudutnya, berarti bulan sudah eksis ya. Maka kemudian entah orang itu bisa melihat hilal atau tidak, yang penting bulan itu sudah eksis, ada di atas ufuk, sehingga itu sudah masuk ke bulan yang baru. Tapi bagi yang menggunakan kriteria seperti imkanur ru'yat, kemungkinan terlihatnya hilal itu, ini karena memahami bahwa yang dimaksud dari sekian banyak dalil itu adalah bahwa pada sudut berapa kira-kira hilal itu akan bisa terlihat, dan karena di sini ada faktor alam ya, faktor saintifik, di mana karena bumi itu punya atmosfer, pada saat matahari terbenam itu langit tidak langsung gelap, kemudian juga cahaya hilal itu juga sangat tipis dan sebagainya. Ada persoalan kontras antara cahaya hilal dengan latar belakang langit yang memang tidak sepenuhnya langsung gelap. Maka kemudian akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa ada sudut tertentu, sudut minimal yang harus dipenuhi supaya kemudian hilal itu bisa kemudian ada visibilitasnya, kemungkinan terlihat. Jadi perbedaannya sebetulnya cuma di masalah ini
cukup eksis saja atau eksis dan harus kemungkinan terlihat. Bedanya di situ. Nah, jadi makanya kemudian kalau mungkin boleh saya sedikit ambil ilustrasi dengan menggunakan apa namanya dengan ilustrasi visual ya. Ini apa terlihat ya di layar ini dari stellarium ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Baik. Semoga terlihat ya. Jadi ini saya ambil kebetulan lokasi ini bisa dibuka nanti di stellarium-web.org. Ada versi webnya, ada versi aplikasinya ya. Misalkan di rumah saya di Condong Catur, ini saya ambil pada ini ya, pada tanggal 1 April 2022 pukul 17.43.14 ya. Ini pada saat kira-kira pada saat matahari terbenam ya. Ini waktunya saya hentikan. Ini sekedar untuk kita lihat ilustrasi di sini bahwa semoga kelihatan ya bahwa garis ini adalah garis ufuk ya, 0 derajat. Matahari itu sudah di bawah, ini agak ke bawah karena memang ada faktor koreksi atmosfer. Kemudian bulannya di atas ini. Nah, bulannya ini memang ada di atas ya. Jadi ketinggiannya memang 1 derajat 44 menit, jadi kurang dari 2 derajat. Tapi intinya bagi yang menggunakan konsep eksistensi wujudnya bulan ya, kemudian hilal itu maksudnya bagian dari bagian dari bulan itu sendiri, maka kemudian ini sudah positif. Jadi ini memang kecil ya, kecil sekali, tapi bagi yang menggunakan konsep wujud hilal ini sudah sudah eksis sehingga 1 Ramadan itu hari Sabtu. Tapi bagi yang seandainya nanti meru'yah lalu kemudian melihat ini terlalu kecil nggak kelihatan, nah, sehingga kemudian nanti baru besoknya. Kalau besoknya bagaimana? Nah, biasanya kalau sebagai ilustrasi kita pindah ke tanggal 2 ya, jamnya kira-kira ya hampir sama. Nah, ini posisi bulan pun juga sudah cukup tinggi ya. Ini kalau bisa terlihat di sini ini mataharinya di sini, nah bulannya sudah di atas ya. Dan ini sudutnya pun juga sudah 11 sekian derajat, jadi sudah cukup tinggi. Entah terlihat atau tidak, maka memang besoknya mesti tanggal 1 Ramadan ya, ini bagi yang menggunakan kriteria imkan ru'yat atau murni murni berdasarkan Nah, saya kira ini ya sedikit lagi nanti kalau terkait dengan yang Syawal ya. Nah, untuk yang Syawal ini bagi yang menggunakan kriteria wujud hilal Muhammadiyah, maka 1 Ramadan ini adalah hari Sabtu 2 April, kemudian nanti Ramadan sampai 30 ya. Jadi puasa sampai 30 karena di puasa yang ke-29 ya, tanggal 29 Ramadan di 30 April ternyata belum terjadi konjungsi ya. Matahari, bulan, bumi itu belum lurus ya, karena konjungsinya baru pada 1 Mei. Jadi nanti puasa sampai 30 hari sehingga 1 Syawalnya hari Senin tanggal 2 Mei. Jadi puasa 2 April dan lebarannya 2 Mei. Sementara kalau misalkan seandainya nanti keputusan misalkan pemerintah ya, seandainya umpamanya di 1 Ramadan itu bukan 2 April tapi 3 April, maka nanti 1 Ramadannya 3 April, kemudian Ahad 1 Mei masih tanggal 29 Ramadan, dan ini sudah ada konjungsi, kemudian nanti kalau dihitung sudutnya sekitar 4,5 derajat ya, dan ini sudah masuk kriteria Mabims. Kalau imkan ru'yat ya kira-kira mungkin hampir masuk lah begitu, sehingga ada kemungkinan ini sudah bisa diru'yat, dan memang ada kemungkinan juga nanti sama 1 Syawalnya itu tanggal 2 Mei. Sehingga di sini saya bisa mengatakan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya awal puasa dan Idul Fitrinya bersama-sama ya, Sabtu, dan nanti lebarannya hari Senin. Ada kemungkinan awal puasanya berbeda, ada yang Sabtu, ada yang Ahad, tapi nanti Idul Fitrinya sama-sama hari Senin 2 Mei. Untuk kemungkinan yang ketiga, awal puasanya beda, Idul Fitri juga berbeda, ini
walaupun tetap ada kemungkinan seperti itu, tapi nampaknya kemungkinannya sangat-sangat kecil karena biasanya juga yang lebih diinginkan itu ya, yang prefernya itu kalaupun awal puasanya berbeda, ya Idul Fitrinya ya, bersama-sama. Nah, saya kira ini sedikit gambaran sederhana. Saya kira juga mungkin waktunya jauh dari cukup untuk bisa cerita lebih panjang lagi. Tapi saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Rinto Anugraha yang telah memaparkan pada kita tentang hisab dan ru'yat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu masih 10 menit ke depan dan ini Ustaz ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab dan didiskusikan pada pagi hari ini. Saya bacakan Ustaz ya. Yang pertama dari Bapak M. Sukailan. Ustaz, mohon pencerahan, apakah perbedaan penentuan awal Ramadan atau 1 Syawal itu hanya terjadi di negara kita? Dan bagaimana penentuannya di negara Islam lain? Tidak nyaring terdengar adanya perbedaan. Apakah penentuan ini bisa disatukan seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua DMI sehingga tidak membingungkan masyarakat umum? Jazakallah Ustaz. Ya. Apakah terjadi di negara lain? Sejauh yang mungkin terjadi juga ya di negara lain, cuma kita karena tidak paham bahasa yang ada di negara itu, jadi kita juga tidak tahu ya. Tapi sebagian itu nampaknya tidak terjadi perbedaan karena sepenuhnya mungkin tunduk pada keputusan pemerintah, terutama mungkin kalau di negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan mungkin di negara lain di mana katakanlah bukan negara Islam, tapi di sana juga cukup banyak muslimnya. Nah, ini memang sangat dimungkinkan juga terjadi perbedaan. Yang pernah saya dengar itu misalkan seperti di Inggris. Di Inggris juga umat Islam juga cukup banyak dan di sana nampaknya mungkin orang bisa lebih bebas dalam menentukan dalam memilih mana yang pilihan yang lebih disukai. Kemudian ada lagi pengalaman saya karena saya pernah di Jepang 5 tahun. Nah, kalau di sana itu relatif tidak ada perbedaan karena di sana tunduk pada otoritas Islamic Center of Japan dan memang khususnya kalau di Jepang itu karena minoritas Muslim, di sana akan sangat kesulitan untuk kalau misalkan umpamanya sholat Idul Fitri itu berbeda. Gitu. Dari tempat itu sangat sulit sehingga memang relatif di sana bersama-sama. Nah, kemudian dan apakah bisa disatukan? Mungkin nanti juga kalau saya lihat di chat juga ada pertanyaan tentang masalah apakah ada upaya untuk disatukan ya. Sebetulnya juga sudah lama sekali ya, dan sampai sekarang ini pun juga masih terus dibicarakan, tapi memang mungkin ada beberapa alasan mengapa kemudian memang perbedaan ini juga masih bisa terjadi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebetulnya bisa sama dan bisa berbeda. Jadi ada kondisi-kondisi di mana memang kebetulan sama hasilnya karena tadi umpamanya sudutnya itu 8 derajat tinggi sekali, ini semua akan sepakat ya. Atau malah sudutnya itu negatif ya, ini semua akan sepakat juga. Tapi kalau sudutnya itu ya sudutnya agak-agak kritis begitu ya, 2 derajat, 3 derajat, nah itu yang memang mungkin bisa sangat mungkin muncul perbedaan. Dan mungkin entah juga apakah mungkin karena faktor latar belakang organisasi atau mungkin juga karena faktor kemantapan hati dan sebagainya yang memang ini bagaimanapun juga tidak bisa dinafikan. Saya kira begitu. Ustaz, selanjutnya dari Ibu Nur Hasanah, Ustaz, dari manakah asal penentuan derajat? Sementara Rasul tidak hanya menyebutkan jika melihat hilal, tanda tanya. Ya, jadi pada masa Nabi itu memang tidak ada ya istilah 2 derajat, 3 derajat ya. Yang terlihat itu hanya ada 2 kemungkinan ya, terlihat atau tidak. Jadi ya binary ya, jadi ya kalau nggak 1 atau 0.
terlihat atau tidak terlihat. Kalau terlihat ya besok puasa, kalau tidak terlihat besok belum puasa. Nah, dari mana muncul angka derajat ini? Nah, angka derajat ini kan berdasarkan dari pengalaman ru'yah juga sebetulnya ya. Dari pengalaman orang meru'yah, artinya ketika orang meru'yah itu orang sudah bisa menghitung. Jadi orang yang meru'yah itu bisa menghitung. Orang yang menghitung pun juga bisa meru'yah juga. Jadi sebetulnya mereka itu ya sama-sama bisa menghitung dan juga bisa meru'yah. Tapi kemudian nanti orang sudah tahu bahwa nanti kalau di sudut sekian ya, sudut 5 derajat itu peluang terlihatnya itu besar. Tapi kalau sudutnya itu kecil ya, mungkin 4 derajat, 3 derajat itu memang peluang terlihatnya itu apa namanya kecil gitu. Jadi semakin besar sudutnya maka semakin besar peluang terlihat ya. Terus semakin kecil sudutnya maka semakin kecil peluang untuk terlihat. Maka kemudian di situ ada constraint kan, ada batasan minimal. Nah, ini batasan minimalnya dari mana? Ini berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya ini ya apakah tadi kalau misalkan tadi dikatakan 2 derajat, apakah ini kesepakatan ilmiah atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi ini memang murni berdasarkan kesepakatan. Ada angka yang dipakai sebagai sebagai patokan. 2 derajat ini pun juga tidak mesti dipakai juga oleh misalkan dalam satu negara gitu. Bisa jadi ada yang memang tetap konsisten, misalkan kalau pakai imkanur ru'yat ya maka dia nanti akan pakai sudut yang selalu tinggi. Sehingga kalau misalkan sudutnya dia pakai imkanur ru'yat 5 derajat, kalau sudutnya hanya 4 berarti belum masuk. Ini memang hanya sejauh ini berdasarkan kesepakatan, tapi tidak murni. Tapi bukan juga kemudian kesepakatan yang tanpa dasar ilmiah, sebetulnya memang ada dasarnya, tapi saya katakan tadi murni berdasarkan kesepakatan. Lanjut Ustaz ya. Dari Bapak Supriyadi. Izin bertanya, bisakah difahami ru'yah itu sebagai ru'yah bil ilmi? Apakah sudah ada upaya yang serius untuk menyatukan dua metode itu demi persatuan Islam? Enggak, Ustaz. Ya, jadi selama ini memang lebih banyak orang memahami ru'yah itu adalah ru'yah bil fi'li atau ru'yah bil ain ya, dengan mata ya. Ya, ru'yah bil ilmi itu sebetulnya tidak lain adalah dengan hisab. Kalau kemudian apakah bisa dipahami seperti itu, ya berarti memang mungkin saja ada yang memahami seperti itu. Mungkin ada orang yang mencoba untuk mengorek kembali akar kata dari ru'yah itu sendiri yang mungkin nanti bisa dipahami bahwa ru'yah itu tidak cuma melihat dengan mata saja, tapi juga bisa melihat dengan isi hati, dengan akal dan sebagainya. Itu kembali lagi ke bicara tentang masalah penafsiran tentang kata ru'yah itu sendiri. Cuma memang orang selama ini mayoritas memahami yang namanya ru'yah itu ru'yah bil fi'li atau bil ain. Lalu apakah sudah ada upaya serius? Sebetulnya upaya itu sudah sejak dari dulu ya. Tapi memang ya tadi bahwa sampai saat ini memang belum sepakat, terutama ini menyepakati angkanya. Kalau bicara hisab ya, menyepakati juga angkanya berapa, itu yang memang sampai sekarang juga belum bisa disepakati. Bahkan kemudian sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang ormas yang memang katakanlah dalam masalah awal bulan ini menggunakan hisab, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini malah lebih jauh lagi melangkah, tidak lagi sekarang menggunakan konsepnya itu, tidak lagi menggunakan kalender Islam secara lokal misalkan di Indonesia, tapi sudah mencoba untuk mengadopsi kalender Islam secara global yang pernah juga diinisiasi oleh negara Turki. Nah, ini kan berarti nanti juga mungkin ada gap juga. Kalau kita bicara selama ini bicara hisab ya, hisabnya hisab lokal di Indonesia. Artinya hisab lokal itu memungkinkan misalkan terjadi perbedaan antara di Indonesia dengan di Arab Saudi. Sama-sama menggunakan hisab, sama-sama menggunakan kriteria yang sama, tapi dimungkinkan juga sebetulnya terjadi perbedaan umpamanya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kenapa? Ya karena kalau semakin ke barat, mudahnya kan posisi bulan semakin tinggi, sehingga sangat mungkin misalkan di Indonesia itu
belum terlihat atau masih kecil sudutnya sehingga negatif. Nah, tapi semakin ke barat, ke Arab Saudi itu sudutnya semakin besar sehingga sudah terlihat. Sehingga memang dimungkinkan juga kriterianya sama, ya. Misalkan kalau sama-sama pakai hisab, kriteria sama, misalkan di Indonesia hari Ahad, tapi nanti di Saudi itu hari Sabtu misalkan awal puasa. Seandainya begitu, itu sangat dimungkinkan seperti itu. Jadi memang ya ini banyak banyak hal yang memang harus ditelusuri, disinkronkan satu sama lain, dan memang ini juga bukan usaha yang mudah juga. Baik, terakhir Ustadz ini di chat ya, nanti dari Bu Sri. Izin bertanya Ustadz, biar afdol puasanya masyarakat yang awam itu sebaiknya mengikuti organisasi atau pemerintah? Anda tanya. Ya, ini Yang awam Ustadz. ya, untuk yang awam itu ini pertanyaannya berat juga karena saya juga bukan ustadz ya, saya juga jadi menurut hemat saya kalau monggo silahkan mengikuti mana yang lebih mantap ya menurut kemantapan di dalam hati masing-masing ya. Memang kalau bicara afdol itu afdol ikut pemerintah karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan hakim itu akan menghilangkan khilaf. Ini yang afdol. Ini kalau bicara misalkan seperti di negara-negara di Timur Tengah misalkan ya, itu memang di sana itu ikut pemerintah. Kalau sampai nggak ikut pemerintah itu apa namanya nanti ya resikonya berat. Cuma kalau di Indonesia ini kan memang unik ya. Jadi bahkan jangankan ikut pemerintah, bahkan ada yang mungkin awal puasanya itu misalkan tarekat tertentu atau kelompok tertentu yang bahkan mungkin bisa selisihnya sampai 2 hari ya, dibandingkan dengan misalkan keputusan formal dari pemerintah. Tapi kalau misalkan mau ikut organisasi ya monggo, karena misalkan seperti misalkan umpamanya Muhammadiyah sudah memutuskan apa namanya puasanya itu adalah tanggal 2 April hari Sabtu. Monggo kalau misalkan mau diikut seperti itu silahkan, karena Muhammadiyah pun juga punya dasar mengapa kemudian menggunakan hisab ya. Hisabnya wujudul hilal karena berdasarkan eksistensi dari bulan. Karena mengambil apa namanya mengambil pemahaman secara global bahwa yang dimaksud oleh sejauh yang saya pahami bahwa yang dimaksud dari hadis Nabi tentang menyuruh kita untuk ru'yah dan sebagainya itu mengindikasikan bahwa yang penting asal bulan itu sudah positif di atas ufuk pada saat matahari terbenam, itu berarti sudah menunjukkan peralihan bulan Islam dari bulan misalkan dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Jadi ini ya saya persilahkan kembali kepada masing-masing ya, apa namanya tergantung dari kemantapan masing-masing. Cuma memang biasanya pada akhirnya nanti masyarakat itu kalau biasanya nanti akan berafiliasi juga ke masjid yang ada di sekitarnya begitu ya. Karena bagaimanapun juga nanti dia akan sholat di situ, buka puasa di situ dan sebagainya ya. Sehingga kalau misalkan merasa lebih mantap ikut masjid yang ada di sekitarnya tempat dia biasa sholat, kemudian kalau misalkan masjid itu umpamanya ikut ormas atau ikut pemerintah, seandainya berbeda ya nanti mungkin akan merasa lebih nyaman. Saya kira seperti itu, karena juga dalam masalah seandainya terjadi perbedaan, maka di sini kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh Siyam, beliau juga mengatakan bahwa dalam masalah ini memang masalah istihadiyah ya, dan kaidahnya adalah di sini bahwa la inkara fil masail istihadiyah. Jadi tidak ada pengingkaran terhadap masalah istihadiyah. Artinya kemudian di sini seandainya yang satu benar, yang lainnya itu salah, maka yang salah ini pun juga akan dimaafkan ya. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ini pendapat saya, mungkin bisa benar, bisa salah, tapi intinya adalah ya monggo untuk masyarakat awam ini tergantung pada kemantapan masing-masing. Apakah memang mantapnya ikut, seandainya berbeda lah ya, apakah memang ikut
ormas atau ikut pemerintah atau ikut masjid atau ikut istri atau ikut keluarga besar, ya monggo silahkan, karena masing-masing itu punya dasar masing-masing. Jazakallah khair Ustaz. Waktunya ini sudah lewat Ustaz ya. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan diskusinya di forum grup PA juga bisa, monggo Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti disampaikan lewat grup, nanti kita coba diskusikan, termasuk nanti kita sampaikan ke Ustadz Rinto Anugraha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian seluruh rangkaian acara ngopi bareng EKADI pada pagi hari ini, Kamis 17 Maret 2022, edisi yang ke-29. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pekan depan masih ngopi bareng edisi spesial pra Ramadan. Insya Allah nanti pekan depan akan kita bahas hadis-hadis do'if berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nanti saat puasa Ramadan ngopi bareng EKADI tetap akan kita lakukan, tetap ada pada jam yang sama, jam 5.30 sampai dengan 6.30, dan insya Allah nanti narasumber pembicara kaitannya tetap dengan materi-materi seputar Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim EKADI DIY yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Rinto Anugraha yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita dan juga nanti kita sikap dengan bijak kaitannya dengan kemungkinan adanya perbedaan awal Ramadan tahun ini, dan kemungkinan itu monggo kita sikapi dengan sikap terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan di masyarakat kita masing-masing, dan kita berharap tetap nanti sama gitu ya, puasanya Sabtu tanggal 2 April, lebarannya Senin ya, tanggal 2 Mei 2022. Harapannya kita sama-sama biar nanti semakin semarak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kami dari EKADI DIY mengharapkan dukungan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung program dakwah EKADI DIY dengan infak melalui tautan ekadidiy.com/donasi dakwah atau langsung transfer ke BSI 778 88 88 583. Demikian kami dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.